cinta dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak demikian, tentu cinta yang dikatakan akan ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau menyatakan dalam sabdanya, yang artinya barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada atasnya perintahku atau perintah kami, maka amalan tersebut ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jika cinta kita ingin diterima dan tidak ditolak oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan satu-satunya adalah beramal sesuai dengan petunjuk yang dituntunkan oleh beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu ibadah salat, zikir, atau ibadah-ibadah yang lainnya, atau kebiasaan adab yang biasa beliau kerjakan dan beliau perintahkan, maka senantiasa kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau. Orang-orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun mata kepalanya tidak dapat melihat sifat fisik Rasulullah secara nyata waktu di dunia, namun sifat-sifat tuntunan dan ajaran beliau selalu hadir dalam pandangan mata hatinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan orang tersebut bersama orang yang dicintainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ia lalu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang mencintai satu kaum dan ia tidak berjumpa dengan mereka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadangkala seorang mukmin yang memiliki rasa cinta dan rindu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memberi karunia kepadanya berupa mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu di dunia. Namun bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sering disalahgunakan oleh sebagian orang dalam mencapai maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Berbagai warna bentuk penyimpangan dalam masalah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ada yang mengaku mimpi bertemu Nabi dengan pengakuan dusta sebagai modal untuk mengelabui orang dan mencari popularitas di kalangan pengikutnya. Padahal ia sama sekali tidak pernah bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi ada yang mengaku menerima ajaran tertentu atau metode baru dalam beribadah saat bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lain mengaku mendapat doa atau zikir dan salawatan tertentu dalam mimpi bertemu Nabi. Dan ada pula yang bermimpi sekadar melihat seseorang berpakaian serba putih dan pakai surban, sudah langsung diprediksi bahwa ia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi tersebut. Kemudian ada lagi yang melakukan wirid-wirid tertentu untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak pernah dan tidak ada anjuran atau tuntunan dalam syariat Islam. Atau menganggap orang yang mimpi bertemu Nabi berhak diklaim sebagai wali serta dapat memberi berkah. Atau setelah bermimpi mengaku bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Sungguh anggapan-anggapan seperti itu sangatlah menyelisih syariat Islam. Tentu agar kita selamat dari penyimpangan-penyimpangan ini, maka selayaknya bagi kita menyimak apa yang telah dijelaskan oleh para ulama tentang hal ini, yakni tentang masalah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Mari kita lihat bagaimana para ulama menanggapi tentang hal tersebut atau mengangkat seputar pembahasan mimpi bertemu dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari orang-orang sufi menganggap bahwa mereka melihat Nabi atau dapat melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar, yakni dalam keadaan terjaga, dan ikut menghadiri perayaan Maulid bersama mereka. Keyakinan adalah keyakinan yang batil lagi sesat, sangat bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta ijma para ulama. Mereka menyandarkan pandangan mereka pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdah wala yatamassalu syaitanu bi qala Abu wala. Mereka menyandarkan pandangan mereka pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah wala yatamassalu syaitanu bi. Aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka ia akan melihat
telah menyebutkan hadis ini dan ia berkata, Ibnu Sirin berkata, apabila ia melihatnya dalam bentuk rupa yang sebenarnya. Dalam hadis kedua ini terdapat tambahan penjelasan dari hadis yang pertama, yaitu kalimat fasayarani fil yaqwa, maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah dengan keterangan ini berarti apa yang diyakini orang-orang sufi itu benar? Maka insya Allah kita akan bahas dalam kelanjutan rubrik ini dalam pembahasan